Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngendikan Imam Syafi'i, beliau dalam bermadhab niru nontonan ini ben ngerti fikih sampean. Laisa li ahadin ba'da Rasulillahi qaulun. Enggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali. Argumentasi hukumnya yang nampak sekali. Tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Jadi misalnya fikih wis dihitung secara sistematik, secara metodologis, semuanya begini. Tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi. Meskipun itu nyulayani kias jali. Kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas. Orang terima jelas, tapi sangat-sangat jelas. Itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madzhabi. Asal hadis itu sahih maka itu mazhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sampeyan tak warai ngaji fikih. Uyah kira uyah, ya uyahmu. Najis saudara. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh. Gelasnya ikut najis dah. Ikut karena enggak apa? Enggak dua kola atau di bawah dua kola. Terus ketika pulpen ada uyohe sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis sudah. Najis karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid, sing dijokno, saya ulang lagi. Kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyo terus mbok gebyur banyu itu suci. Tapi kalau uyo itu di gelas, kemudian air itu dijokno tapi saat posisi dia apa? Di gelas itu najis semua. Poin intinya ya tenang, sampean rungokno kok mungkin sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Nah, dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering ro'imani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi. Kuntu ufarriku mani ya Rasulillah min sobi. Kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi. Kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita, akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'alnya mengatakan mani itu suci. Sampeyan keyakinannya mani suci apa najis? Suci. Lah, orang mani itu najis. Keyakinanmu mani suci apa najis? Suci. Wong ulama satunya darani mani itu suci. Nah, padahal ini nyulayani ku bedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem ra gelem mani umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya. Sampai beliau dimaki-maki. Laukanal mani yutohiron laka nafi makhrojihi ma yunajjisuhu. Kalau nanti apal tak bilang nanti saya ulang lagi ya. Laukanal mani yutohiron laka nafi makhrojihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan karena dia harus keluar lewat makhrajul baul. Terus Imam Syafi'i marah besar itu masyhur sampai Imam Syafi'i darah nasirus sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira usah kecangkeman. Kok nggo kias barang nak ra ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok ijek mbok kias. Napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali, itu enggak ganggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu. Masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis, Masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya tidak persis.
Rumah samu masjid Demak tok sing ra persis. Masjid Medina itu madhep kiblatnya itu udah persis. Takokno wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis karena Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Wong kira malah di Islam wong kecangkeman. Maksudnya Islam tenang kok ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih, angger barang kena najis ya najis. Iku mau dalane uyah itu kan najis wong kena. Uyah mani lewat. Dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i, kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andekan tidak suci, maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya ndak. Dua, wong iku nak mani ku najis, kowe ya najis. Wong materine sangka najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku ya najis. Mergo materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka, tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati badang najis. Wedhus suci. Nak mati badang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati badang enggak maksudnya mboten mati disembelih. Berarti min asbabin nafsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusa iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darane najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulanya wajib didusi. Cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, mayit ini nanti disolati. Syarat wong solat itu suci tora, suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu. Maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah, disolati. Nak orang didusi ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi rasa didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Lalu terus protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam bedakno ya suka sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi Nabi ngendikan suci ya. Suci. Lah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah hafal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem ku kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya, logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Pemene utekem wis kecampuran LSM barang malah kacau. Teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Dia protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku dibek-bek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang wong dilatih derajat dunya. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lan tahajud kita ora, insyaallah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dhamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud.
atau orang yang iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu sudah ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu, neng dunia CRT, CRW, pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahlu badrin, jangan kamu rayu. Melok perang kok sebagai ketua RT minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misalnya kayak kula ngene. Kula misalnya kecelok wong alim. Kok misalnya kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae. Ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambah ngerasa soleh, tambah ngerasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine ra akhirat malah dunya. Jadi zaman akhir ku kacau. Tapi ya pantes kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantes kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunya kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning tinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur gawe wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da imalun kita wis rido cek musa-musa kita di dunia akhirat sementing kita untuk napa